Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibarallah, mari kita melanjutkan tafsirul wajiz al-muyassar, saripati tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, masih di surat An-Nur, yaitu ayat-ayat hukum, ayat yang ke-43. Surat An-Nur adalah surat yang ke-24. Kita masuk pada ayat yang ke-43 pada hari ini. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, apakah engkau tidak menganalisa? Apakah engkau tidak melihat dengan logika? Annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, yuzji sahaban, mengarak awan, menghalau awan, thumma yu'allifu bainahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan awan itu berkumpul, bainahu, di antara mereka, thumma yaj'aluhu rukama, kemudian Allah menjadikan awan tersebut bertumpuk-tumpuk tumpang tindih. Fataral wadqa, maka engkau melihat al-wadqa, hujan rintik-rintik, yakhruju, keluar, min khilalihi, dari celah-celah awan itu. Wa yunazzilu minas sama, dan Allah juga menurunkan dari langit, min jibalin, dari gunung-gunung, fiha, di dalamnya, min baradin, ada salju. Fayusibu bihi man yasha', maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan menjadi musibah dengan salju itu siapa yang dikehendaki. Wa yasrifuhu amman yasha', dan dia menghindarkan salju sebagai musibah dari orang yang ia kehendaki. Yakadu sana barqihi, hampir-hampir saja cahaya kilat awan itu, yudhibu bil absar, menghilangkan penglihatan. Allahumma irhamna bil Qur'an, ya Allah berilah kami rahmat dengan Al-Quran. Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, ini adalah ayat asas ilmiah. Dulu mana tahu orang kalau ternyata awan yang berkumpul di langit itu adalah sebuah satuan paduan. Mungkin kita pernah mendengar ada pesawat yang menembus awan dan ada pesawat yang menghantam awan. Tidak sedikit pesawat-pesawat yang akhirnya hancur karena menghantam awan. Jadi awan itu ada yang menjadi padu ya. Awan itu ada menjadi padu, sehingga apabila dihantam oleh pesawat di area awan-awan yang padu itu, kalau nggak salah ada beberapa titik di dunia ini, dan itu sudah diumumkan oleh para pakar dan ahli, dan wajib seluruh pesawat menghindari titik-titik tersebut. Jadi Masya Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman, seperti gunung-gunung, awan itu memang padat. Sehingga ketika dihantam oleh helikopter, dihantam oleh pesawat, hancurlah helikopter, hancurlah pesawat. Dan wa yakhruju min khilalihi, keluarlah dari awan-awan yang ada itu, yakhruju min khilalihi, keluarlah dari sela-sela awan itu, rintik-rintik hujan. Nah, rintik-rintik hujan. Ketahuilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ini kalaulah Nabi Muhammad adalah seorang pembual, adalah seorang pendusta, Al-Quran ini adalah karangannya. Al-Quran ini turun 1430 tahunan yang lalu, yang lewat. Dan saat itu tidak ada teknologi. Saat itu tidak ada orang-orang yang ahli dalam masalah ilmu langit, ilmu angin, ilmu awan dan sebagainya. Tapi apa yang dikupas oleh Allah dalam ayat ini, orang yang awam, nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, nggak pernah nge-universitas seperti Rasulullah SAW, dia tahu. Ini menandakan Al-Quran memang bukan adalah karangan dia, dan dia bukanlah seorang pendusta. Sekarang baru diketahui bahwa ternyata awan itu Allah Subhanahu wa taala lah yang mengumpulkannya. Ada fenomena dan fakta terbaru sekarang. Dulu diteorikan bahwa awan itu adalah akibat dari air laut yang menguap ke langit. Ternyata bukan. Bukan. Ajib sekali ini informasi terbaru yang kita dengarkan secara ilmiah, bahwa ternyata awan itu memang datang dari sumber yang tidak bisa diketahui. Bukan dari laut, bukan dari danau, katanya air-air yang menguap, bukan.
tetapi datang dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk yang paling bening, paling murni untuk menetralisir hawa-hawa dan zat-zat beracun yang menguap dari bumi ke langit. Nanti akan dinetralkan kembali oleh air-air ini. Dan Masya Allah dalam bibit-bibit awan itu ada mengandung makhluk-makhluk yang kita tidak tahu. Saudara kita seperti saudara Ridon, beliau itu baru saja membuat menggali di depan kandangnya, baru saja menggali beberapa lubang, rencananya mau dibuat kolam untuk ikan. Baru dia gali sehari 2 hari, tiba-tiba hujan lebat selebat-lebatnya. Hujan lebat selebat-lebatnya dan penuhlah kolamnya itu. Dan 2-3 hari kemudian dia berkata, saya kaget katanya. Saya sudah melihat ada bibit-bibit anak ikan yang nampak di situ. Dia tidak pernah memasukkan bibit anak ikan. Kemudian di kolam yang lain juga seperti itu. Hanya beberapa minggu ikan itu mulai membesar. Jadi ternyata walaupun kita lihat di pegunungan yang tinggi, dari mana bibit ikan itu bisa ada di sana? Apakah kita tidak berpikir? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dari langit itu, yaitu berupa hujan. Yang hujan itu menghidupkan segala sesuatu. Bahkan hujan itu sendiri membawa bibit-bibit ikan. Mungkin kita pernah mendengar beberapa negara, beberapa kota di dunia ini yang hujannya bukan saja hujan air, tapi juga sekalian hujan ikan. Allahu a'lam bagaimana prosesnya. Ini sesuatu yang ajib dan menakjubkan. Berarti ikan hidup di sana, di atas awan seperti dalam danau. Lalu Allah turunkan. La haula wala quwata illa billah. Ketika kita melihat ini, harusnya semakin kita mengatakan subhanaka ma ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanallahil azim, ma khalaqta hadza batila. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kemudian Allah mengatakan awan itu Allah yang menggerakkannya. Allah menggerakkannya. Jadi bukan angin. Kalau kita katakan awan itu menggerakkannya adalah angin, maka angin adalah tentara Allah. Dan angin akan menyelaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin tidak akan pernah melampaui apa yang Allah perintahkan. Hai angin, bawa nih kelompok awan ya ke titik anu. Kamu jangan berhenti sampai kamu sampai di anu, lalu di situ kamu turun. Makanya Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah, beliau ketika melihat awan lewat di atas negerinya, apa katanya? Bertiuplah kemana Allah menyuruhmu bertiup. Pergilah engkau ke negeri mana engkau telah ditakdirkan untuk menurunkan hujannya. Sesungguhnya hasil daripada kebun-kebun, hasil daripada negeri-negeri yang engkau turun hujan di sana akan kembali kepada kami. Ini menandakan apa? Luasnya wilayah kekuasaan Islam di masa Harun ar-Rasyid. Di mana saja hujan turun, lalu di situ ada cocok tanam, ada buah-buahan, ada panen-panenan itu, hasilnya akan kembali kepada pemerintahan Islam. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, kita melihat ini adalah sebuah kekuatan. Dengan ini Nabi Ibrahim alaihissalam menantang siapa-siapa yang merasa berkuasa, coba kalau kalian mampu, coba kalian gerakkan awan. Kalian gerakkan awan. Oh, sekarang sudah ada pawang awan. Sudah ada pawang hujan. Sudah ada. Kalau begitu, kenapa para pawang-pawang yang hebat-hebat itu ya tidak bisa mendatangkan awan ketika awan ada di negeri lain dan negerinya mengalami paceklik dan kemarau panjang? Pada para pawang-pawang banyak di sana. Kenapa mereka nggak bisa mendatangkan? Atau ketika hujan datang ke negeri mereka, kalau memang mereka jagoan, kenapa mereka tidak bisa menghalau awan agar jangan hujan di negeri mereka sehingga menimbulkan banjir? Ini adalah kedustaan yang nyata. Tidak ada yang mampu menggerakkan awan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi Sulaiman diberi sedikit kemampuan oleh Allah. Nabi Sulaiman diberi sedikit kemampuan oleh Allah. Nah, coba lihat, salah satu di antara tunggangan dan kendaraan Nabi Sulaiman adalah angin dan awan. Jadi maaf kalau seandainya ada film bodoh-bodoh, yaitu film Son Goku yang dia berjalan di atas awan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ternyata sekali lagi kalau kita kaji, di antara awan itu ada yang memang padat, ya. Dan di antara awan itu di zaman Nabi Sulaiman memang bisa disuruh untuk turun dan orang bisa mengendarai kendaraan di atas awan tersebut. Maka tidak seluruh awan ya, jangan sampai kita melihat ke bawah seluruh awan itu kayak gitu. Karena banyak juga pesawat yang mampu menembus awan-awan yang lembut, awan-awan yang sejuk. Tetapi ada awan-awan yang kental, yang rukaman, yang menggumpal. Dan itu sangat keras dan ini berbahaya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya,
Dari sela-sela awan itu keluarlah rintik-rintik hujan. Kemudian wa yunazzilu minas sama'i min jibal. Dari langit Allah menurunkan di puncak-puncak beberapa gunung salju. Coba lihat, ada salju Himalaya di Himalaya, ada salju di puncak gunung Everest, ada salju di beberapa puncak gunung di muka bumi ini memang bersalju. Nah, di antara salju ini Allah turunkan ada yang sebagai bencana dan azab buat manusia. Dan di antara salju ini kata Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah alihkan sehingga tidak menjadi bencana tapi malah menjadi sebuah fenomena, menjadi sebuah keindahan. Salju itu dua fungsinya, yaitu untuk bencana satu dan untuk sebagai sebuah fenomena keindahan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau hampir-hampir saja melihat kilauan cahaya daripada kilat yang muncul dari awan, yudhibu bil absar, bisa menghilangkan pandangan. Ya, menghilangkan pandangan. Memang bisa membuat orang buta. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita jangan sampai terkena kita oleh kebutaan akibat daripada kilatan cahaya yang keluar dari sela-sela awan. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah membolak-balikkan malam dan siang. Ini juga salah satu tantangan Ibrahim kepada Namruz. Kalau kalian merasa hebat, coba tahan malam supaya malam tidak pergi. Coba tahan siang supaya siang tidak dikalahkan oleh malam. Coba buat malam ini senantiasa malam. Allah juga nantang dalam Al-Quran. Katakan, apakah ada selain Allah yang sanggup menjadikan hari ini malam? Siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Siapakah selain Allah yang sanggup mendatangkan siang untuk mengalahkan malam? Siapakah yang sanggup mendatangkan malam untuk mengalahkan siang? Siapakah yang sanggup selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sifatnya tantangan. Oleh karena itu Allah menantang, kalau kamu sanggup, coba buat satu saja ayat, satu saja surat seperti Al-Quran yang bisa mengalahkan Al-Quran ini. Kalau kamu sanggup. Karena di dalam Al-Quran, kehebatannya bukan hanya di bahasa saja. Kehebatannya juga ada dalam kandungan ilmiahnya. Kehebatannya ada pada kalimat demi kalimatnya. Karena kalimat itu ternyata mengandung syifa. Mengandung syifa, penyembuh. Mana ada kalimat-kalimat dijalin oleh manusia, yang dirajut oleh manusia menjadi bait ini, menjadi syair ini, segala macamnya bisa menjadi syifa, penyembuh. Enggak ada. Yang ada hanyalah Al-Quran. Satu ayat saja diulang-ulang itu bisa menyembuhkan. Mana ada selain daripada Al-Quran. Nah, ini adalah sebuah bukti mukjizatnya Al-Quran ini. Wa annal Qur'ana laisa min indi ghairillah. Ya, bahwa Al-Quran ini bukan dari selain Allah. Innahu minallahi al-azizil qahar. Sesungguhnya dianya adalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang punya pandangan. Orang yang punya pandangan ini menjadi petunjuk, menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Nah, ini juga akhirnya baru sekarang terungkap. Allah menciptakan segala apapun yang ada di bumi ini dari air. Allah ciptakan segala apapun yang ada di bumi ini dari air. Tanah yang mati, yang kayaknya pasir, sirami terus dengan air, dia akan menjadi hidup. Ya, apa saja dia kalau disiram air dia akan menjadi hidup. Kemudian wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi 'ala batnih. Di antara makhluk yang Allah ciptakan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Apa itu? Hah? Ular. Yang kayak ular, terus kayak apa lagi? Belut. Hah? Bular-bulat itu sama. Terus apa lagi? Hah? Cacing, keong, ya, pacat, apa namanya? Di antara yang Allah ciptakan melata di muka bumi itu ada yang berjalan di atas perutnya. Kok perut bisa berjalan ya? Ya. Terus di akhirat nanti ternyata Allah bisa menjadikan manusia juga berjalan di atas perutnya, berjalan di atas wajahnya. Wajah ini berjalan. Kakinya di atas. Sengsaranya itu orang ya. Wajah ini dijadikan seperti, ya, dia bisa berjalan dengan wajahnya itu. Nah, wajahnya. Ini manusia loh. Ini tangan, ini kaki.
dengan wajahnya dia berjalan. Alangkah mengerikan, alangkah hinanya kondisi orang ini. Allah bisa saja menjadikan itu. Dan itu Allah sebutkan di dalam keterangan Rasul menyebutkan dalam hadis-hadisnya bagaimana kondisi sebagian manusia nanti pada hari kiamat yang berjalan di atas wajahnya. Terus wa minhum may yamshi 'ala rijlain. Di antara yang Allah ciptakan itu berjalan di atas dua kakinya. Apa yang berjalan di atas dua kakinya? Banyak ya, kita termasuk salah satunya. Kanguru ya. Yang berjalan di atas dua kaki. Sebut saja. Ayam ya. Ayam, bebek, pokoknya banyaklah yang bisa kita lihat. Terus wa minhum may yamshi 'ala arba'. Di antaranya ada yang berjalan di atas 4 kaki. Ini banyak. Terus yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apa-apa saja yang dikehendaki. Tapi tolong perhatikan ini. Yakhluqullahu ma yasha. Yakhluqu ini adalah fi'il. Fi'il thulathi mujarrad. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amar? Fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' fungsinya sebagai apa? Sekarang dan akan datang. Berarti kalimat yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan. Ingat, perbedaan dalam bahasa Arab ini memiliki fungsi yang sendiri. Ya, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalimat yakhluq berarti penciptaan tanpa ada contoh sebelumnya dan tanpa ada bahan yang ada. Itu baru namanya yakhluq. Makanya Allah itu disebut dengan khaliq. Ya, karena nggak ada contoh sebelumnya dan nggak ada bahan baku. Lah umpamanya ada penemuan mobil, ada penemuan pesawat, ada ini berhak nggak dikatakan sang pencipta? Kenapa tidak? Karena bahannya masih menggunakan bahan-bahan yang ada di bumi ini, betul tidak? Maka dia tidak layak dikatakan kalimatnya hadza khaliqut ta'irah. Ini adalah sang pencipta pesawat. Nggak layak pakai kalimat khaliq. Karena khaliq itu harus terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, dia diciptakan, dia dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Yang kedua, dia tidak menggunakan bahan baku apapun yang ada di alam semesta ini. Maka ini namanya baru bahasa Arabnya khalaqa, ya. Pembuatnya disebut dengan khaliq, ya. Yang dibuat disebut dengan makhluk. Begitu ya. Nah, sekarang yakhluqu. Allah menciptakan ma yasha, apa-apa yang dikehendakinya. Rahasia ini loh ya. Berarti dari sekarang, sejak ayat ini turun, sampai nanti hari kiamat, akan muncul terus ciptaan-ciptaan Allah yang baru. Akan terus muncul ciptaan-ciptaan Allah yang baru. Jangan heran, kalau nanti di akhir zaman, akan turun burung-burung yang hari siang terang benderang, matahari begitu terik ya, mendadak langsung gelap gulita siang itu. Segelap-gelapnya langit. Di seluruh muka bumi ini gelap. Kenapa? Ada burung-burung yang sangat besar dan turun ke bumi. Dalam kasus apa ini? Bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang membungkusi seluruh permukaan bumi ini, tidak ada yang mampu membersihkan bangkai itu. Lalu Allah datangkan burung-burung yang besar. Kata Rasulullah, leher burung tersebut bentuk dan ukurannya sama dengan onta-onta kalian. Kebayang besarnya burung itu? Bukan hanya sekedar besar, tetapi juga kebayang nggak banyaknya burung itu. Sehingga bumi ini langsung menjadi gelap gulita seperti tengah malam. Pertanyaan kita, burung itu di mana sekarang? Jawaban yang benar adalah ya Allahu a'lam. Tapi bisa jadi Allah ciptakan saat itu. Ya, Allah ciptakan saat itu. Atau Allah sembunyikan kali Ustaz standby dia di planet mana? Jangan menjawab sesuatu tanpa ada ilmu. Yang jelas kalimat ini menjadi sebuah kunci. Yakhluqullahu ma yasha. Allah sedang menciptakan dan nanti akan menciptakan makhluk baru sesukanya. Kan begitu kan? Allah bisa saja menciptakan. Hanya cukup dengan kun fayakun. Yakhluqullahu ma yasha. Sekali lagi Allah bisa menciptakan. Bukankah di akhir zaman kata Rasulullah akan banyak terjadi perubahan bentuk. Orang-orang nanti di akhir zaman ada yang menjadi babi, ada yang menjadi anjing. Dan ini di dalam beberapa riwayat nanti bangsa Yahudi sebahagiannya akan dijadikan babi dan anjing oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Nah, yakhluqullahu ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Apa saja.
Qadir, Allah itu qadir. Segala satu maha berkuasa. Bagi Allah gampang, cukup kun fayakun. Kalau kita capeknya minta ampun. Capeknya minta ampun. Mau buat apa? Capeknya duluan yang paling di depan. Ya. Baik, untuk buat pedang yang bagus, itu nyari bahannya entah kemana-mana. Sampai ke ujung timur, ke ujung barat. Kalau ketemu, itu pun dikerjain dulu. Ditempah pakai ini, penempahnya lama. Habis itu biayanya mahal lagi. Habis itu harus membelinya dengan harga tinggi, nyari dulu duit. Susahnya jadi makhluk ini. Kalau bagi Allah kun fayakun. Ya. Apa? Ini masalah kecil-kecil. Sedangkan langit saja cukup dengan kun fayakun. Ya, menciptakan matahari, bintang-bintang cukup dengan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Taib ibarat Allah yang kami muliakan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha berkuasa. Apakah kamu tidak takjub kepada kemahaperkasaan Allah? Apakah kamu tidak merasa tunduk dengan kemahabesaran Allah? Apakah kamu tidak merasa hina di hadapan Allah? Apakah kamu tidak merasa pantas menjadi abdi dan penyembah Allah? Apakah kamu tidak merasa pantas menjadi budak-budak Allah Subhanahu wa taala? Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak menjalankan otakmu? Apakah kamu tidak pakai akalmu? Apakah kamu tidak mau juga tunduk kepada Khalikmu, penciptamu? Ma'adzanallah, nas'alullah ta'ala al-afiyah. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat ayat-ayat kita dari Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Nastaghfiruka ya Allah Rabbana la haula wala quwata illa bik. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.